Selamat pagi semua. Ya, pada pagi hari ini Ibu ingin menjelaskan kalian tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Sebelumnya kalian di sini sudah pernah mendengar kalimat ini tidak? Tidak. Oke, baik. Supaya kalian memahami maksud dari cinta, bangga, paham rupiah, Ibu akan menjelaskannya pada hari ini. Nah, gambar pertama di sini adalah tentang cinta rupiah dulu. Yang namanya cinta, seperti kalian misalnya mencintai suatu barang, maka kita akan berusaha untuk menjaga dan merawat barang tersebut. Sama halnya dengan rupiah. Ya, bagaimana cara kita mencintai rupiah? Di sini ada 5J. Yang pertama, jangan dilipat. Masih ada yang suka melipat uangnya? Nah, kalau bisa mulai hari ini jangan dilipat lagi ya. Nah, J yang kedua itu adalah jangan di stapler. Tahu jangan di stapler? Tahu. Biasanya orang supaya uangnya nggak kemana-mana di stapler uangnya pakai stapler. Nah, itu kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus mulai hari ini jangan di stapler lagi uangnya, karena bisa membuat uang itu cepat robek. Yang ketiga, jangan dicoret. Ada yang suka menggambar uangnya dengan gambar burung dan lain-lain. Nah, mulai hari ini jangan digambar, karena uang kita ini ada peraturan undang-undangnya. Kalau ketahuan nanti kita bisa dituntut ya. Nah, kemudian jangan diremas. Diremas itu digumpal-gumpal uangnya. Iya, jangan ya. Dan yang terakhir, jangan dibasahi. Karena kalau uangnya basah, mudah robek. Oke, itu adalah cara kita cinta rupiah. Sekarang gimana kita harus bangga terhadap uang kita? Bangga rupiah. Bangga rupiah ini maksudnya adalah simbol kedaulatan bangsa. Kenapa dibilang simbol kedaulatan bangsa? Karena di seluruh wilayah Indonesia kita menggunakan satu mata uang yang sama, yaitu rupiah. Jadi di Kalimantan, di Aceh, di Jawa semuanya menggunakan mata uang rupiah. Tidak ada perbedaan ya, termasuk daerah perbatasan. Ya. Sekarang mengenal rupiah. Alat rupiah itu sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, dia diatur dalam undang-undang. Pertama, undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B. Dia mengatur tentang macam dan harga mata uang. Harga mata uang itu contohnya ada uang 10.000, 20.000 itu seperti yang dicontohkan Jenah tuh yang dia pegang itu. 5.000. Nah, itu harga mata uang, betul. Kemudian diatur lagi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Jadi desain mata uang, bahan bakunya, kemudian penggunaannya, pengelolaannya, itu semua ada diatur dalam undang-undang. Termasuk tadi larangan dan sanksi. Misalnya orang yang memalsukan uang, maka dia kalau ketahuan akan ditangkap dan dipenjara. Jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, yang terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Jadi itu tentang Bank Indonesia. Hanya ada satu bank di Indonesia yang memiliki hak tunggal, punya wewenang untuk mengeluarkan mata uang dan mengedarkannya. Kalau Bank Mandiri, Bank BNI, dia tidak punya wewenang untuk mengeluarkan uang. Jadi hanya Bank Indonesia. Coba ulangi, Bank Indonesia. Hanya itu satu-satunya bank yang memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan rupiah. Selanjutnya adalah sejarah uang. Ada yang sudah tahu sejarah uang? Gimana Aji sejarah uang? Sejarah uang gimana? Oh, lupa. Baik. Nah, di sejarah uang itu dimulai dari masa praaksara. Praaksara itu adalah masa di mana manusia itu belum mengenal atau belum bisa membaca dan menulis. Jadi dia itu kalau pingin sesuatu
harus dengan cara barter atau dengan bertukar barang. Misalnya di sini Rahma pengen buku gambar, sedangkan si Yasmin pengen aqua. Yes, Pir. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya tadi, kamu saling bertukar barang. Dia dapat aqua, kamu dapat buku gambar. Itu orang zaman dulu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara barter. Kemudian pada abad ke-17, abad 7 sampai 17, Indonesia pada waktu itu belum merdeka ya. Jadi masih terpecah belah menjadi berbagai macam kerajaan. Kerajaan pertama itu adalah Mataram. Mataram itu dulu terletak di Jawa Tengah. Nama mata uangnya itu adalah MA Masa. Ya. Kemudian kerajaan Samudra Pasai. Ada yang tahu dulunya di mana letak kerajaan Samudra Pasai? Dulu itu letaknya, kalau sekarang itu di Kalimantan Timur ya. Nah itu mata uangnya berbeda, nggak sama. Yaitu namanya dirham. Kemudian di kerajaan Majapahit. Majapahit itu kalau sekarang itu di Jawa Timur. Nama mata uangnya itu adalah gobong. Gobong namanya. Iya. Kalau di kerajaan Aceh, nama mata uangnya dulu adalah kewek. Kewek tulisannya, tapi bacanya kewek. Ya, jadi beda-beda ya. Nah, kemudian pada tahun 1930, kolonial Belanda datang ke Indonesia. Menjajah Indonesia, nama mata uangnya berubah menjadi gulden. Gulden. Nah, itu berlangsung sampai tahun 1945 ya. Begitu setelah kolonial Belanda datang, setelah itu datang juga kolonial atau penjajah dari Jepang. Mata uangnya jadi dua, ada yang gulden, ada yang menyebutnya gulden, ada juga yang menyebutnya rupiah. Iya. Nah, setelah Indonesia merdeka, tepatnya 1 tahun setelah Indonesia merdeka, nama uang kita berubah menjadi Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Itu pada tahun 1946. Ya, 1 tahun setelahnya 1947 berubah lagi namanya. Jadi Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA singkatannya. Iya, Uang Republik Indonesia Daerah. Kemudian berubah lagi pada tahun 1950. Namanya menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Berubah lagi pada tahun 1950 sampai 1968. Namanya menjadi Rupiah Dwi Tunggal. Nah, kemudian dari tahun 1968 sampai sekarang, nama mata uang kita sudah tidak berubah lagi, yaitu rupiah. Ya, itu sekilas tentang sejarah perjalanan uang, sejarah perjalanan uang. Oke, sekarang kita lihat di sini rupiah sebagai pemersatu bangsa. Di sini kalian lihat di sini ada gambar anak sekolah, kemudian ada gambar bapak-bapak. Nah, maksudnya dari gambar-gambar di sini adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semua daerah di Indonesia memiliki satu mata uang yang sama, yaitu rupiah. Jadi kalau misalnya kalian liburan ke Jawa, jangan takut, mata uangnya sama kok, tetap rupiah. Kalian misalnya jalan-jalan ke Papua, mata uangnya sama, yaitu rupiah. Ke Bali, mata uangnya sama, yaitu rupiah. Kemudian rupiah itu juga simbol kedaulatan bangsa. Dulu ada daerah perbatasan namanya Pulau Sipadan dan Ligitan. Sekarang lepas dari Pulau Indonesia. Asal muasal penyebabnya itu adalah karena dulu itu mereka menggunakan mata uang ringgit. Ringgit mata uang dari negara mana? Malaysia. Hanya karena mereka tinggal di daerah perbatasan. Nah, karena mereka lebih menggunakan mata uang ringgit Malaysia, bahkan mereka tidak tahu mata uang rupiah, maka lepaslah Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut, tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, hanya perkara penggunaan mata uang.
Itulah maksudnya simbol kedaulatan bangsa, pengakuan suatu tempat bahwa kalau kita menggunakan mata uang rupiah, maka kita adalah bagian dari negara Indonesia. Selanjutnya yaitu rupiah, simbol kedaulatan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sekarang yang bawa uang saku, coba lihat uangnya masing-masing. Di situ ada gambar siapa ya? Gambar siapa itu? Orang. Gambar orang. Orangnya siapa? Ada namanya nggak di bawah itu? Ada. Ada namanya di bawah mata uang kalian itu. Coba, pinjam ya. Di sini ada nama pahlawan ya. Jadi gambar yang ada di uang itu adalah gambar seorang pahlawan yang sangat berjasa bagi kemerdekaan negara Indonesia. Ya. Kalau uang 100.000 nama pahlawannya siapa? Soekarno Hatta. Kalau uang 100.000. Kalau uang 50.000 nama pahlawannya itu adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Nanti bisa dilihat. Ya. Kalau 1.000 itu nama pahlawannya Cut Mutia. Uang 1.000. Kalau uang 10.000 ya, kalau uang 10.000 itu Frans Kaisiepo. Kalau uang 20.000 itu Dr. GSSJ Ratulangi. Di setiap mata uang itu ada namanya itu, coba kalian lihat. Ada, ya, ada namanya kecil aja. Itu adalah nama pahlawan yang ada di mata uang tersebut. Ada kan? Nah, uang 2000 nama pahlawannya Muhammad Husni Tamrin. Ya, bisa dicek nanti di uang sakunya itu ada nama pahlawannya. Nah, yang ketiga adalah paham rupiah. Paham rupiah ini maksudnya adalah kita harus menggunakan uang dengan bijak. Belanjalah seperlunya. Jangan boros ya. Ya. Barangnya misalnya nggak terlalu penting kamu belilah barang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada kata-katanya bagus sekali. Cinta rupiah itu sama dengan mencintai bangsa Indonesia. Kemudian bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa. Kemudian paham rupiah sama dengan bersama menjadikan stabilitas kesejahteraan negara. Nah, dimulai dari kita semua, tidak hanya kalian tapi ibu juga. Ya, mulai hari ini bisa kita bersikap untuk cinta, bangga dan paham rupiah. Bisa ya. Cinta rupiah tadi gimana caranya? Dengan 5J. Jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan di stapler, jangan dilipat dan jangan dicoret. Kemudian bangga rupiah tadi adalah sebagai simbol kedaulatan bangsa kita dengan menghargai dan mencintai rupiah, kemudian menjaga, hargai jasa para pahlawan. Kalau paham rupiah tadi dengan belanja secara bijak. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu semua. Ibu ucapkan selamat pagi.